enaknya ditaruh di atas, kita kawatin arah ke atas atau ke bawah Bang enaknya Bang? Kalau ke bawah berarti di sini. Nah, berarti di sini. Oke, nah jadi kita jawab ini. Tinggal sahabat semua ini kalau memang untuk as utama atau dia percabangan dominannya yang ini kita pakai ya. Sahabat-sahabat harus paham. Ketika cabang utama ini harus dipakai yang ini, mau yang dipakai yang ini, berarti cabang yang sebelumnya itu harus lebih kecil. Sudah saya jelaskan berkali-kali, ketika pondasi ini belum maksimal ya, ketika akarnya ini belum maksimal, pondasinya belum dapat, diusahakan jangan pernah sekali-kali untuk melakukan pengepresan. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Nah oke, jadi di konten kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram Bonsai Deso. Sekalian ini kita update perkembangan sebuah bahan bonsai beringin kimeng ya, atau Ficus microcarpa, yang kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kita press untuk proses pembogelan. Nah jadi kita proses ini dalam bentuk untuk benar-benar memaksimalkan gerak dasar yang benar-benar kita inginkan. Nah oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa di like dulu, karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah oke, ini jadi kita berbagi pengalaman ya untuk sahabat-sahabat semua. Kita berbagi pengalaman supaya kita belajar bersama-sama untuk memaksimalkan sebuah bahan bonsai yang kita miliki. Di sini tidak ada guru dan murid, kita sharing bersama-sama. Misalkan saya bisa menjawab, akan saya jawab semaksimal mungkin. Nah oke, jadi pertanyaan pertama, sahabat kita ini menanyakan mengatasi untuk kaki bebek ya. Jadi seperti kaki bebek. Nah, jadi kita jelaskan dulu dari awal nih. Jadi untuk pertama proses terjadinya kaki bebek itu biasanya hasil dari pecah batang. Nah, bisa sahabat-sahabat lihat seperti yang di depan kita ini hasil dari pecah batang. Cuman kenapa kok untuk kakinya dia tidak seperti kaki bebek? Nah, jadi kita jelaskan di sini. Jadi awal mulanya sebuah terjadinya kaki bebek itu yang pasti ketika kita melakukan pecah batang itu dia untuk pecahannya dia terlalu lebar. Nah, jadi sahabat-sahabat itu membukanya. Jadi membukanya itu kita buka kan, setelah kita pecah itu kan kita buka tuh. Nah, itu biasanya untuk membukanya terlalu lebar. Nah, yang kedua, biasanya sahabat kita ini dia tidak sabar dengan prosesnya. Oke, jadi cukup singkat ya penjelasan dari saya. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, jadi pertanyaan yang kedua ini sahabat kita menanyakan seperti ini, Bang, untuk sebuah bahan bonsai ficus ya. Untuk ficus ini, khususnya ficus ini kan cepat banget nih pertumbuhannya, atau untuk kambiumnya dia cepat menutup. Nah, bisa sahabat-sahabat lihat ini kurang dari 2 bulan. Ini awal mulanya kecil banget. Nanti coba kita sepilkan sedikit untuk video awalnya dulu ya, biar sahabat-sahabat bisa lihat, atau nanti untuk videonya bisa saya taruh di linknya di deskripsi. Nah, ini masih terlalu kecil banget untuk dulunya. Nah, untuk sekarang kurang lebih sekitar 2 bulan, saya rasa untuk tangan pertamanya ini itu dia sudah besar. Nah, ini pertanyaannya seperti ini sahabat-sahabat semua. Bang, ketika cabang ini kan sama nih, prosesnya sama atau kasusnya sama dengan punya Bang. Cabang pertama ini dia letaknya di pangkal ini. Nah, untuk arahnya atau untuk arahnya cabang ini enaknya ditaruh di atas apa ada yang di bawah Bang? Nah, oke, kita ulangi lagi ya.
Jadi sahabat kita ini menanyakan seperti ini, sahabat-sahabat semua. Kasusnya sama, pohonnya ini hampir sama, untuk cabang tata letak cabang ininya dia hampir sama. Cabang ini enaknya ditaruh di atas, kita kawatin arah ke atas atau ke bawah Bang enaknya Bang. Kalau ke bawah berarti di sini. Nah, berarti di sini. Oke, nah jadi kita jawab ini. Tinggal sahabat semua ini kalau memang untuk as utama atau dia percabangan dominannya yang ini kita pakai ya. Sahabat-sahabat harus paham. Ketika cabang utama ini harus dipakai yang ini, mau yang dipakai yang ini, berarti cabang yang sebelumnya itu harus lebih kecil. Nah, jadi supaya kenapa? Supaya nanti alur batangnya itu kelihatan sahabat-sahabat semua. Kalau memang sahabat mau naruh cabangnya ini agak sedikit ke atas, itu boleh. Kalau dia mau ke bawah berarti harus ke bawah sekalian, jangan menutupi alur batang ini. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan boleh atau enggaknya itu boleh kok. Enggak jadi masalah. Yang penting jangan menutupi gerak dasar atau alur batang ini. Nah, untuk dia terusannya ini saya pakai yang ini. Ini kita arahkan agak ke sana karena kenapa? Untuk dia di titik yang di belakang ini. Nah, titik yang di belakang ini belum ada mata tunas. Makanya saya inisiatif agak saya arahkan ke sana supaya nanti ketika ada titik tumbuh nanti ada perpecahan untuk akar yang agak sedikit cabang yang di sini biar bisa dimensinya nanti tertutup. Oke, jadi cukup jelas ya dari saya. Nah, oke, untuk selanjutnya kita update nih ya. Untuk sebuah bahan bonsai ini sudah saya lakukan cutting pertama. Cutting pertama dia proses itu menentukan awalnya itu jadi atau enggaknya. Nah, kalau memang pengepresan pertama sahabat-sahabat semua itu bagus, insya Allah jalannya kambium itu akan sebagus ini. Seperti yang video saya sebelumnya saya jelaskan, ketika pengepresan sahabat-sahabat semuanya itu bagus, maka kambiumnya akan berjalan seperti ini. Jadi bagus dia. Nah, oke, ini untuk pengepresan pertama. Nah, untuk pengepresan kedua sudah saya lakukan juga ini. Nah, untuk yang backnya juga ini sudah besar. Ini nanti bisa saya potong di sini atau di sini juga bisa. Nanti enaknya ke depannya nanti gimana. Nah, ini juga sudah kita cangkok akar ya, cangkok angin ya sahabat-sahabat semua. Sudah kita cangkok angin ini. Nah, jadi nanti paling besok lah kita eksekusi nih karena ini baru hujan juga. Ini belum kita masih kurang enak badan juga ini. Nah, oke, lanjut lagi nih. Ini untuk terusan yang ke top mahkotanya. Ini sahabat-sahabat bisa lihat. Ini dulunya masih sangat-sangat kecil ini. Sangat-sangat kecil, kurang lebih sebesar ini, baru sebesar dahan yang ini atau ranting yang ini. Sekarang dia sudah besar nih, kurang lebih sejempol tangan saya ya udahan ya. Nah, jadi ketika pengepresan seperti ini, ketika yang tangan ini dia sudah cukup, kita press, ini kita press, alur nutrisi yang dari bawah itu pasti akan narik untuk pembesaran cabang untuk terusannya ini. Jadi salah satu teknik untuk membesarkan sebuah cabang itu salah satunya itu sahabat-sahabat semua. Nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ini kita belajar dari pengalaman ya. Ini bukan cuman teori aja, kita belajar dari pengalaman. Nah, oke, lanjut lagi nih. Nah, ini kita menanggapi sebuah komentar ya, komentar yang ada di kolom komentar sebuah video di Bonsai Deso yang update-annya yang ini itu gimana ya untuk komentarnya itu sudah saya jelaskan berkali-kali, ketika pondasi ini belum maksimal ya, ketika akarnya ini belum maksimal, pondasinya belum dapat, diusahakan jangan pernah sekali-kali untuk melakukan pengepresan. Yang dimaksud pengepresan itu apalagi pengepresan untuk terusannya ya. Jadi untuk terusannya itu jangan pernah sekali-kali dia dipres. Karena kenapa? Resikonya kalau dia akar-akar ini atau batang ini belum maksimal menempelnya, belum maksimal menutupnya, sahabat-sahabat semua itu sudah dipres, itu saya pastikan 100.000%, bukan 100% lagi, 100.000% untuk bawahnya ini akan stuck. Nah, ini cuman kita juga kasih solusi juga kepada sahabat kita ini.
Mas ada jalan lain nggak, ada solusi lain nggak biar biar untuk akar-akarnya ini nanti dia menyatu semua dan bisa maksimal lagi. Nah, kita juga kasih solusi untuk sahabat kita ini. Solusinya seperti ini sahabat-sahabat semua. Jadi solusi yang pertama, diusahakan untuk sebuah bahan bonsai ini ketika dia sudah masuk di pot ya, itu langsung aja di ground ulang. Nah, di ground ulang dengan media yang bagus. Untuk medianya ini bebas di sebuah wilayah, semua di sebuah wilayah iklimnya itu berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan iklimnya ya sahabat-sahabat semua. Nah, untuk langkah kedua, carilah pupuk yang benar-benar bisa memaksimalkan pertumbuhan. Nah, kalau untuk di tempat saya, misalkan sahabat-sahabat nanti nanya, saya pakai kotoran kambing yang sudah fermentasi, yang harus sudah fermentasi. Karena kenapa? Kalau dia tidak fermentasi, karena sifat pupuk kambing itu kan panas ya. Jadi kalau dia panas bisa mengakibatkan dia menguning, kalau enggak itu dia layu, habis itu dia mati. Oke, jadi cukup simpel ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk losanya ini, misalkan ini kan belum menutup nih, sedangkan yang bawah ini belum maksimal juga untuk pondasinya. Atasnya ini jangan pernah sekali-kali ketika sudah di ground lagi ya. Ketika sudah di ground lagi itu dia tidak maksudnya dipangkas lagi. Jadi ketika ini belum maksimal harus di ground lagi, sudah di ground ulang itu harus diloskan lagi. Jadi atasnya ini jangan pernah ada yang dikurangi sama sekali. Sama halnya seperti ini. Sahabat-sahabat bisa lihat tuh. Belum ada yang saya kurangi sama sekali. Nah, jadi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk sahabat-sahabat semua ya. Oke. Ada lagi untuk jenis-jenis tanaman, khususnya ficus ya, beringin seperti ini, terus sancang, itu kan dia cepat untuk pertumbuhannya atau perkembangannya itu sangat-sangat pesat ya, apalagi dengan media yang subur. Diusahakan kontrol itu dia sesering mungkin. Nah, makanya sering saya bilang kontrol terus pondasi itu sangat penting. Jadi biar tidak over ya sahabat-sahabat semua. Biar tidak over. Nah, jadi sahabat-sahabat harus sering-sering kontrol sebuah bahan bonsai yang kita miliki. Itu harus paten ya, tidak bisa enggak. Makanya sebuah bonsai atau sebuah pondasi itu nilainya dia bagus itu dilihat dari pondasinya dulu, dan untuk perawatannya juga nggak gampang ya. Nah, oke, jadi ini kita kasih bukti lagi untuk sahabat-sahabat semua. Ini benar-benar bogel ya, sahabat-sahabat bisa lihat. Ini untuk tangan saya aja nggak cakep nih untuk untuk lingkar batangnya, dan untuk tingginya sahabat-sahabat bisa lihat. Untuk tingginya, nah ini. Korek ini belum ada 10 cm, dan untuk tingginya ini dia belum ada sekorek ya sahabat-sahabat semua tuh. Belum ada sekorek. Jadi bisa sahabat bayangkan ketika sahabat-sahabat mengikuti tips yang saya berikan dari awal sampai sejauh ini, insya Allah sebuah bahan bonsai yang sahabat-sahabat program itu pasti maksimal. Oke, jadi cukup sekian ya dari saya, cukup simpel. Misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Misalkan ada yang kurang nanti bisa ditulis di kolom komentar juga, ditambahi, karena kita masih tahap belajar bersama-sama ya, tidak ada guru dan murid di sini. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dulu yang belum like. Karena kenapa? Satu like dari sahabat-sahabat semua sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.